Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul waqtil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan ibu-ibu jamaah Al-Barokah yang hari ini hadir. Semoga pertemuan pada pagi hari ini sungguh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan silaturahim kita betul-betul menjadi sababiyah janjinya Kanjeng Nabi bahwa barang siapa yang melanggengkan silaturahmi maka kemudian akan dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Shalawat salam semoga senantiasa terlimpah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sungguh kita nantikan pertolongannya kelak di yaumul qiyamah. Ibu yang saya hormati, sedikit nanti sebelum mungkin ada diskusi atau tanya jawab, kita masih dalam suasana Syawalan, ya, bulan Syawal. Kita halal bihalal, kita mengikhlaskan semua kesalahan kita terkait dengan hak adami. Jadi kalau kesalahan manusia sesama manusia itu tidak bisa diampuni tanpa kemudian dihalalkan. Jadi saling memaafkan itu wajib hukumnya, karena kalau kesalahan dengan Allah langsung istighfar, sholat taubat, kemudian tidak diulangi lagi, itu sudah pasti diampuni Allah. Tetapi kalau kesalahan sesama kita, maka kemudian harus dihalalkan, harus saling memaafkan. Nah, kalau di ayat yang sering dipakai oleh para ustadz, para kiai itu kan surat Ali Imran 133 ya. Wassalamu ila magfirati min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina fi sara'i wa dara wa kadimnal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, wal 'afi 'anil nas ini yang menjadi kunci. Jadi memaafkan sesama manusia itu yang menjadi kunci ketika kita syawalan atau halal bihalal. Meskipun itu hanya cara Jawa tak adik gaduk. Tidak ada hadis apalagi Quran terkait dengan dalil syawalan. Nah itu enggak ada. Halal bihalal juga enggak ada. Tapi kemudian di otak adik gaduk, kemudian ada dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang tadi. Jadi saling memaafkan, kemudian bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Saya pernah menyampaikan di jamaah ibu-ibu juga, wasari'u ila magfirati min rabbikum itu kan bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu. Itu sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa tergesa-gesa itu perbuatan setan, tetapi ada 5 perkara yang kita boleh tergesa-gesa. Salah satunya tadi, wasari'u ila magfirati min rabbikum, segeralah engkau, tergesa-gesalah engkau untuk menuju ampunan Tuhanmu. Atau gampangannya cara Jawa segera tobat, kesusu tobat. Nah ini salah satu kesusu yang dibolehkan atau tergesa-gesa yang dibolehkan, meskipun itu pekerjaan setan, tetapi boleh kita tergesa-gesa dalam 5 perkara. 1 tobat, kemudian 2 nyuguh tamu, kemudian yang ketiga nyaur utang, kemudian yang keempat menikahkan anak perempuan, yang kelima nurukti jenazah. Jadi kita boleh tergesa-gesa. Yang pertama tobat jelas tadi ya. Tadi di ayatnya jelas wasari'u ila magfirati min rabbikum. Kemudian yang kedua nyuguh tamu itu kalau kita mengulik Kanjeng Nabi pernah dawuh bahwa kita diperintahkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Maka kemudian hari ini saya dimuliakan. Jadi kesusunya tamu itu sunat bu, didhawuhkan Kanjeng Nabi. Jadi ini jenengan nonton tamu segera muji napa? Ngersake napa?
mboten mawon nah golek-golek iki ya ampun. Nah, ini juga kadang-kadang kita merasakan. Saya tuh pernah kemarin belum lama lah. Saya tuh dilalah resepsi di Rocket Chicken. Jadi Rocket Chicken tuh punya Mas Nurul Ati ya. Mas Nurul Ati itu ngapunten saya sharing biar menjadikan termotivasi ya. Mas Nurul Ati itu yang punya Rocket Chicken yang sekarang ada 6.500 sekian gerai di seluruh Indonesia. 2005 itu tinggal di Bromonilan, Bu. Jangan nggak bayangkan ya. 2005 Mas Nurul itu tinggal di Bromonilan jualan gorengan. Wallah demi Allah, karena beliau kan sering ketemu sama saya di tempatnya Gusita. Itu kalau sama saya insya Allah ya kenal agak lumayan dekat lah. Jadi beliau itu jualan gorengan di Bromonilan. Kebetulan karena dia itu punya kisah yang terngiang-ngiang seumur hidup tidak bisa dilupakan di Bromonilan itu. Di Bromonilan itu kalau penjenengan ngertos beliau itu kontrak nenggone Pak Dukuh Suwardi morotuone Pak Dukuh sekarang. Jadi Pak Dukuh Dongkol. Nah, dia kontrak di Pak Dukuh Dongkol Bromonilan. Nah, dilalah waktu itu anaknya Pak Dukuh itu nakal. Mas Ronggeng itu nakal gitulah. Nah, digerebek polisi sing dicikuk sing dicekel Mas Nurul jadi keliru tangkap. Salah tangkap, dan dia tuh betul-betul merasa orang baik kok kemudian ditangkap polisi, mergo polisi ini salah tangkap. Harusnya Mas Ronggeng yang ditangkap, tetapi yang ditangkap Mas Nurul. Nah, itu terngiang yang kalau cerita sama saya itu. Baru berapa kali? 25 sampai sekarang berapa kali itu? 19 tahun ya. Dari jualan gorengan, Bu, sekarang sudah menjadi konglomerat luar biasa. Beliau itu sekarang punya pondok, punya madrasah, MTS, MI, MTS, MA di Jalan Budian, dan punya gedung pertemuan untuk mantenan itu. Maka kemudian ada Geraha Rocket Chicken. Itu Geraha Rocket Chicken kalau jaringan dari arah Budian ke selatan itu ada Geraha Rocket Chicken. Nah, di situ sama-sama cerita soal tadi memuliakan tamu tadi. Wes ronto-ronto tekoni ya gawan panjang undangannya sampai jam 1. Saya itu berusaha setengah 1. Waktunya panjang gitu. Tak datangan sudah ketok sono blas round apa-apa wis entek. Nah, ini kita muliakan tamu ya. Jadi tolong nanti kalau ibu punya gawe itu muliakan tamu itu penting. Jadi dengan punya gawe ya nek iso ono isine lah. Ora kita nopo iku wis teko-teko tak blas. Nah, yang lucu itu yang betul-betul saya ingat kenapa? Saya itu bareng dengan Pak Kiai Nur Jamil, mantan ketua PCNU. Ya sama saya di FKUP sama-sama gitu. Sama-sama kena gitu loh. Saya nggak sengaja terus ngejak istri itu jajan di Farida itu, soto Farida yang macam-macam itu di Melati itu. Saya jajan sana. Pak Nur Jamil juga itu jajan di situ. Jadi mantannya itu kalau sekarang nggak makan di sana sama sekali, nggak minum sama sekali, itu udah habis. Kemudian saya jajan di Farida itu disusuli oleh Kiai Nur Jamil juga sama. Jadi kiai saja tidak begitu dihormat karena sudah habis semua. Nah, ini jadi pelajaran ya. Muliakan tamu itu sunnah. Jadi begitu tamu datang tolong dimuliakan. Tapi catatannya Bu ngapunten ya, cukup 3 hari. Kalau ada tamu udah lebih dari 3 hari itu nginep lebih 3 hari jangan dimuliakan. Karena saya pernah waktu SMP itu nginep bilang-bilang dari seminggu lebih lah. Saya kan harus lewat 3 dino wes. Wah, wes megah wes nek gitu. Dan kita diperintahkan muliakan hanya 3 hari, sama seperti kita mendapatkan rusuh ya. Rusuh itu keringanan. Jenengan punya keringanan ketika musafir dia 3 hari. Jenengan tilik putu neng Jakarta itu mendapatkan rusuh untuk jamak kosor cuma 3 hari. Orang kono seminggu jamak kosor terus melu. Hanya 3 hari. Setelah itu ya harus tetap sholatnya biasa, jangan kemudian terus patang dino jamak kosor terus nah penuh gitu. Enggak, itu maksimal 3 hari. Jadi jenengan ke Jakarta tidak putus seminggu ya 3 hari pertama itu boleh jamak kosor, tapi setelah itu ya sholat biasa gitu. Nah, ini 3 hari itu jadi ukuran. Ini yang pertama. Yang kedua tadi yang boleh ke susu. Kalau pertama minggu tamu, yang kedua itu tadi apa? Nyarutan. Nah, ketiga ya. Tadi pertama tobat, yang kedua minggu tamu, yang ketiga nyarutan. Nyarutan mulai ke susu, Bu. Jadi dengan kok janji sama toko makmur akhir bulan, tengah bulan sudah punya, itu boleh ke susu. Silakan kemudian langsung disaur, meskipun belum jatuh tempo. Jadi disunahkan ke susu kalau punya utang dengan ke susu nyaur. Tapi kebanyakan enggak ke susu, wes jatuh tempo minta inah.
minta perpanjang lagi. Sesuai yo, terung dinongkas, terung dino, nyuwun diperpanjang lagi ya gitu. Padahal sudah ada, nggak boleh. Kalau sudah ada dan janji, tolong janji itu ditepati. Yang keempat, yang boleh khusus itu ngawin ke anak wedok. Jadi kalau anak wedok itu ngapunten Bu, itu sudah cukup umur. Kalau sudah ada yang ngesir ya sudahlah, segera dinikahkan. Atau sudah pacaran, segera dinikahkan. Karena kalau anak perempuan itu kita khawatir kalau tidak segera dinikahkan nanti tidak kebablasan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima yang kita boleh kesusu itu ngrukni jenazah, merawat jenazah, menguburkan jenazah. Itu kesusu. Dan di sini belum biasa. Tapi jenengan ke Temanggung, Wonosobo ke sana itu sudah biasa. Meninggalnya sore ya dikuburkan langsung, malam ya langsung. Jadi saya itu pernah ini Mas Rahmat Pak RT sana itu. Saya itu meninggalnya sore jam 5 ya. Saya ke sana itu maghrib, maghrib belum bisa, sudah dikuburkan. Itu Mas Rahmat itu, bapaknya Mas Rahmat itu. Itu saya ke sana dikuburkan. Karena apa? Langsung begitu meninggal, kemudian bedah buminya. Begitu bedah bumi selesai langsung dimakamkan. Di Wonosobo Temanggung bahkan dimakamkan besoknya ya layat biasa, layat dengan yang hidup. Bahkan kalau di Wonosobo Bu, langsung sugu-sugu belahnya sapi. Jadi layat itu kemudian makan besar. Dengan ketika Temanggung Wonosobo itu naik layat malah permadang. Dan sudah dikuburkan. Karena kan ini memang ngrukni jenazah itu sunnahnya kesusu. Tapi di kita jarang ya. Di Jogja ini terutama ini hampir nggak ada ya yang langsung dikuburkan, itu nggak ada. Ya banyak. Tadi di sana sudah biasa. Nah itu yang kemudian 5 perkara yang kita dibolehkan kesusu seperti dawuhnya Allah di Ali Imran tadi terkait dengan wasalim ulama magfiratin rabbikum. Kemudian kita syawalan ini. Salah satunya kita diminta untuk saling memaafkan. Walafian linas itu calon penghuni surga. Orang yang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mau memaafkan orang lain. Nah, itu mungkin ini kalau mau saya kutip sebentar 5 menit terkait dengan simbolisasi ajaran-ajaran agama di kita itu menurut saya luar biasa dan harus dilestarikan. Contohnya kan kemudian kalau hari raya itu identik dengan kupat gitu ya. Kupat itu kalau orang Jawa disimbolisasi kupat itu ngaku lepat. Nah, ngaku lepat itu cara bahasa Indonesia ya merasa bersalah. Nah, biasanya kalau kupat itu ngaku lepat, nah kupat itu terbuat dari janur. Janur itu nek wong Jawa dari sejatining nur. Jadi ngaku lepat ke sejatining nur, sejatining nur ilahiyah. Jadi ngaku lepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kupat itu terbuat dari janur yang maknanya sejatining nur. Nah, biasanya kalau kita lebaran kupat itu kemudian ada opor. Opor itu pasti kuahnya dari santen. Santen itu salah nyuwun pangapunten. Nah, salah nyuwun pangapunten. Ketika salah tadi sudah ngaku lepat kepada Allah, sejati minut kita minta maaf kepada Allah, kemudian sesama manusia kita harus santen. Salah nyuwun pangapunten. Nah, nyuwun pangapuntennya apa? Biasanya sambel kering Bu, sambel apa sih ini? Kentang kering itu sambal ati. Nah, ada sambal ati kan, maka kemudian salah nyuwun ngapunten dari hati. Hati itu dari hati yang paling dalam. Jadi jangan lamis tapi minta maaf kepada sesama, salah nyuwun ngapunten kepada sesama dari hati yang paling dalam. Nah, kalau sudah begitu, sudah minta maaf dari hati yang paling dalam, itu biasanya kupat dirajang-rajang, kemudian kuahnya opor ayam, kemudian ada sambal keringnya dari hati, itu maknanya kita menyuwun pangapunten dari hati. Terakhir itu ada kerupuk. Kalau sudah memaafkan itu pasti kerukunannya terpupuk. Nah, kerupuk itu kerukunannya terpupuk. Wong Jawa ki ampuh Bu. Nanti ini saya kira barokah itu harus ada kerupuk ini, kerukunannya biar terpupuk. Nah, masih ini 3 menit ya, 1 menit lagi terkait dengan ini ya. Nabi itu pernah dawuh ngeten terkait kerukunan Bu. Kerukunan ya, ini kerukunan itu Nabi pernah dawuh kul yadaini wala takun kal mudunaini. Jadilah engkau seperti tangan dua, jangan sampai engkau seperti kuping dua.
Nah, terkait kerukunan Bu ini. Kerukunan, kenapa dawuh Kanjeng Nabi begitu? Jadilah engkau seperti kedua tangan ini. Kedua tangan ini, tangan kanan dan tangan kiri beda. Beda, fungsinya juga beda, perannya juga beda. Yang kanan ini biasanya yang baik-baik lah, salaman, ngasihkan, sedekah, ngelus, kemudian apa. Yang tangan kanan itu mulia. Tapi tangan kiri biasanya yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, yang bau-bau gitu. Tetapi nggak pernah protes. Tangan kiri itu, tangan kanan, jatahku nggak pernah protes. Tangan kanan pun tidak pernah menghina yang tangan kiri. Ya perannya sendiri-sendiri. Tapi ketika otak kita dawuh perintah, hai tangan, ayo diangkat, diangkat, maka kemudian diangkat bareng-bareng kompak. Kayak ini Al-Barokah ada pengurusnya. Pengurusnya ya ada donaturnya. Itu masing-masing punya peran. Kalau tidak jadi donatur, teko saja nggak masalah. Jangan kemudian teko saja tanpa ada bawa kemudian malu, nggak perlu. Yang jadi donatur tidak boleh menghina yang datang awak tok, enggak boleh. Karena ini kemudian perintahnya ketika Al-Barokah mau gede, ikhlas, kemudian harus kompak. Jadi makanya harus pakai kerupuk biar kerukunnya terpupuk. Nah, sudah nanti kan udah kepanjangan nanti. Mungkin ini ya, nanti silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan syawalan, monggo, karena memang syawalan itu betul-betul nggak ada dalilnya, tetapi hanya otak-atik saja. Monggo saya kembalikan ke moderator nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan.